Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman dan keluarga di rumah tetap sehat, berlimpah rezeki berkah, dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Mohon dukungan dari teman dan keluarga semuanya untuk like, comment, share, dan subscribe channel aku, Testiani Makmur. Kali ini aku ingin ajakin teman jalan-jalan berwisata religi di salah satu kota di Indonesia. Nah, kita sudah berada ya di kota Solo, teman dan keluarga semuanya. Dan seperti teman dan keluarga lihatin di video, saya sudah berada di Masjid Syekh Zaid Solo, teman dan keluarga semuanya. Dari berbagai literatur atau referensi yang saya baca, Masjid Syekh Zaid ini dibuka untuk umum mulai Rabu 1 Maret 2023. Masjid ini telah diresmikan sejak 14 November 2022 oleh Presiden Joko Widodo bersama Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Meskipun masjid ini sudah terbuka untuk umum, ada beberapa aturan yang perlu diketahui sebelum teman berkunjung ke Masjid Syekh Zaid ini, teman. Dan perlu ke teman ketahui bahwasanya Masjid Syekh Zaid Solo ini berada di Jalan Ahmad Yani nomor 128 Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dan seandainya teman berasal dari dari Jogja atau dari Jawa Tengah atau di Jawa Timur, tidak menggunakan kendaraan umum atau menggunakan kendaraan umum, teman bisa menggunakan map ya. Sangat mudah untuk datang ke Masjid Syekh Zaid ini, teman dan keluarga semuanya. Dan bangunan Masjid Syekh Zaid ini lebih kurang 800 meter persegi. Ini merupakan masjid replika dari Syekh Zaid Grand Mosque di Abu Dhabi. Masjid Syekh Zaid dibangun dengan 2 lantai, dilengkapi 4 menara serta 1 kubah utama, teman dan keluarga semuanya. Ada 22 kubah ya yang dihiasi batu pualam putih, teman dan keluarga semuanya. Dan seperti teman dan keluarga lihatin di video, secara keseluruhan Masjid Syekh Zaid ini bernuansa emas dan putih-putih ya, sehingga terlihat kemegahan. Bahkan di lantainya juga kita lihatin ya, masjid ini menggunakan konsep putih dan emas. Kemudian Masjid Syekh Zaid ini dilengkapi 4 menara dan 1 kubah utama ya. Masjid ini menyediakan perpustakaan seluas 20 meter, ruang VIP dan basement untuk duduk, teman dan keluarga semuanya. Seperti teman dan keluarga lihatin di video, kubahnya dia 82 kubah di Masjid Syekh Zaid ini bergaya Maroko, menggunakan pelantaran dari batu pualam putih dan marmer Italia. Dan perlu teman dan keluarga ketahui, sebaiknya kalau teman dan keluarga ingin berkunjung atau berwisata ke Masjid Syekh Zaid ini, sebaiknya jangan di waktu weekend, misalnya Sabtu atau Minggu ya. Sebaiknya di hari Senin sampai Kamis. Kenapa? Karena di waktu itu tidaklah banyak pengunjungnya dibanding Sabtu Minggu. Kayak kemarin saya bersama teman-teman ke Masjid Syekh Zaid hari Sabtu, Masya Allah, seperti teman lihatin di video ya, hampir meludak dan semua tempat sudah dipenuhi oleh pengunjung. Secara ya, masjidnya masih baru banget, teman dan keluarga semua. Dan ini adalah salah satu untuk saat ini ya, Masjid Syekh Zaid adalah masjid termegah di Indonesia untuk saat ini, teman dan keluarga semuanya. Dan ada beberapa saran yang saya ingin sharingkan buat teman ya. Kalau teman kesini juga
kalau ingin merasakan aura bagaimana nikmatnya sholat di Masjid Syekh Zaid ini, di ruang sholat utamanya, sebaiknya teman setengah jam sebelum sholat datang di masjid ini, karena masjid ini akan dibuka buat umum untuk sholat di ruang utamanya setengah jam sebelum sholat dan akan ditutup kembali setengah jam setelah sholat. Nah, kalau sudah setengah jam, kita akan, kalau kita masih ingin duduk di dalam masjid, kita akan diizinkan untuk keluar. Silahkan keluar ya, karena waktu itu sudah ditutupkan teman dan keluarga semuanya. Bahkan kemarin tidak hanya ya, ketika saya sampai di sana sekitar jam 10 atau jam 11 ya, masjid itu sudah dipenuhi oleh pengunjung ya, yang ingin ingin sholat di masjid ini teman. Padahal belum dibuka, tapi pengunjung pada duduk di luar ruang utama masjid teman dan keluarga semuanya. Kemudian sebaiknya kalau teman ingin ke masjid ini, sebaiknya sediakan kresek ya. Kenapa? Karena kita, walaupun di sekitar masjid banyak pedagang yang ya menjajalkan kresek ya, dengan satu kresek itu harganya 1.000 atau 2.000 ya kemarin. Sebaiknya teman bawa dari rumah, kemudian dimasukkan ke dalam tas teman dan keluarga semuanya. Selain itu, kesini juga ke masuk area masjid ini kita di screening oleh petugas ya, petugas di pintu utama di screening satu-satu barang kita apa semua di screening. Tapi kemarin sempat juga kan mungkin hari weekend banyak banget pengunjungnya, bahkan pengunjung tidak melewatin screening oleh petugas, mereka masuk sebelah pintu screening itu karena semakin banyaknya sehingga petugas tidak sempat mengandal semuanya. Nah, selain itu teman kalau ingin kesini sebaiknya menggunakan kerudung. Kenapa? Karena bagi teman keluarga yang tidak menggunakan kerudung, maka tidak diizinkan berada di area Masjid Syekh Zaid ini. Nah, seperti kemarin ketika saya mau masuk, ada 2 ibu-ibu ya ingin masuk, dilarang oleh petugas, silahkan ibu menggunakan kerudung baru bisa masuk ke masjid ini. Nah, kemudian selain itu juga tidak dibenarkan bagi pengunjung untuk makan atau mencorek dinding-dinding atau membuang sampah di sekitar Masjid Syekh Zaid ini, karena secara ya masjid sudah megah, kemudian dikotori dengan sampah dan sebagainya, tentu semakin tidak bagus tentunya. Selain itu juga kalau teman ingin kesini, sebaiknya saya sarankan jangan menggunakan kendaraan pribadi, karena untuk mencari area parkirnya sangat-sangat susah banget teman dan keluarga semuanya. Dan selain itu juga apalagi kita untuk keluar ya ke area ini susah, antrinya lama. Nah kayak gitu. Dan sepertinya masjid ini membawa keberkahan buat masyarakat sekitar Masjid Zaid. Kenapa? Karena masyarakat di sekitar bisa jualan, mereka bisa memproduksi oleh-oleh khas Jogja, khas Solo. Dan ketika kemarin saya sempat berbicara dengan orang yang bertinggal di sekitar masjid ini, mengatakan kami alhamdulillah mendapat keberkahan dari masjid ini. Sebenarnya di sekitar masjid ini dilarang untuk jualan ya, di sekitar masjid ya, bukan di rumah masyarakat yang benar-benar tinggal di sana. Dilarang oleh Satpol PP untuk sholat bisa berjualan di sana. Faktanya kemarin ketika saya ke sana banyak banget yang jualan di luar masjid, itu sebenarnya tidak diperbenarkan karena mempersempit area parkir tentunya, dan juga susah untuk lalu lalang. Dan seandainya teman dari Solo Balapan, ini paling dekat banget. Kalau teman naik kereta berhenti di stasiun Solo Balapan, ini dekat banget. Dari stasiun Solo Balapan kita sudah bisa melihat kubah masjid ini. Kemudian kita juga bisa, seandainya teman menggunakan kendaraan pribadi, bisa menggunakan map untuk Google Map ya, untuk bisa sampai ke masjid ini. Sangat mudah banget untuk sampai ke masjid ini, dan semua area yang ada di dekat masjid ini bisa digunakan untuk teman dan keluarga untuk berfotoria ya, atau berselfie di sini. Dan perlu juga diketahui bahwasanya sebaiknya kalau teman ingin puas berfoto, sebaiknya di waktu weekend lagi, karena kita di waktu nggak weekend ya, karena kalau weekend kita susah banget karena orang lalu lalang, nggak mungkin kita melarang orang lalu lalang. Dan sebaiknya juga kita foto di luar
di luar masjid, di tamannya, karena akan terlihat banget Masjid Syekh Zaid ini. Dan sebaiknya juga kita datang di di malam hari, karena terlihat banget kemegahan masjid ini karena dihiasi lampu-lampu. Nah, perlu teman ketahui juga, ternyata imamnya dari masjid ini langsung dari Abu Dhabi, teman dan keluarga semua. Kemarin ketika sholat itu terasa banget hening, seduh kayak gitu ya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat teman dan keluarga semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.